Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tony Muhammad Taufik dalam pelajaran sejarah Indonesia. Nah, tema kita pada pertemuan kali ini membahas tentang perdagangan, penguasaan, dan pujangga pada masa klasik atau masa Hindu-Buddha. Nah, di video pembelajaran sebelumnya kita bahas mengenai masyarakat praaksara. Nah, ketika di akhir itu sudah mengenal sistem kepercayaan, diantaranya animisme, dinamisme, dan totemisme. Nah, lalu bagaimana masyarakat Indonesia menerima pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia? Nah, sebelum masuk ke materi tersebut, kita bahas dulu bagaimana silsilah atau bagaimana lahirnya Hindu dan Buddha. Yang pertama adalah pertumbuhan agama Hindu. Nah, bermula dari kedatangan bangsa Arya. Nah, bangsa Arya ini datang dari Persia, kalau saat ini disebut dengan Iran. Nah, dari Persia tersebut melakukan perjalanan sampai ke lembah Sungai Indus. Nah, ketika sampai ke lembah Sungai Indus, bangsa Arya ini bertemu dengan bangsa asli dari lembah Sungai Indus tersebut, atau disebut juga dengan bangsa Dravida. Nah, antara bangsa Arya dan bangsa Dravida ini memiliki perbedaan ciri fisik yang sangat jelas. Yang pertama, bangsa Arya memiliki ras Kaukasoid dengan ciri fisik berbadan tinggi, berkulit putih, kemudian hidung mancung. Nah, sebaliknya dengan bangsa Dravida dengan ciri fisik berbadan pendek, memiliki kulit hitam kemerah-merahan. Nah, bangsa Arya datang ke lembah Sungai Indus ini dengan membawa kebudayaan dan sistem kepercayaannya sendiri. Nah, sampai akhirnya terjadilah akulturasi dengan bangsa Dravida, lahir sistem kepercayaan yang baru, yaitu sistem kepercayaan agama Hindu. Nah, dalam agama Hindu ini dikenal adanya sistem kasta atau klasifikasi sosial yang dibagi menjadi 4. Ya, yang pertama adalah kasta Brahmana atau kastanya para pendeta. Kemudian yang kedua ada kasta kesatria. Kasta kesatria ini diduduki oleh para prajurit dan para petinggi-petinggi istana. Kemudian yang selanjutnya adalah kasta Waisya. Nah, kasta Waisya ini diduduki oleh para pedagang dan pengusaha. Kemudian yang terakhir adalah kasta Sudra. Nah, kasta Sudra ini diduduki oleh para budak. Nah, tadi dari ciri fisik, bangsa Arya yang memiliki ras Kaukasoid dan Dravida yang memiliki ciri ras Australoid, ini menjadi sebuah klasifikasi. Jadi dianggapnya ras Kaukasoid menjadi ras yang paling tinggi. Maka dalam klasifikasi ini, ras Kaukasoid atau bangsa Arya ini menduduki kasta yang paling tinggi. Sedangkan bangsa Dravida yang memiliki ras Australoid ini menempati kasta yang paling rendah atau kasta Sudra. Nah, selanjutnya bagaimana perkembangan agama Buddha bermula dari seorang tokoh bernama Siddhartha Gautama. Siddhartha ini dilahirkan dalam lingkungan kerajaan. Beliau adalah seorang anak raja dari kerajaan Sidodana Kapilawastu. Nah, ketika lahir Siddhartha ini diramalkan oleh pendeta bahwa dia akan menjadi pendeta atau petapa yang sangat masyhur, yang sangat besar. Nah, orang tuanya tidak menginginkan Siddhartha menjadi seorang petapa. Akhirnya orang tua dari Siddhartha ini meminta saran kepada si petapa tersebut. Nah, petapa yang meramalkan ini memberi saran tidak boleh melihat yang pertama orang tua, kemudian orang sakit, yang kedua, yang ketiga adalah orang yang meninggal, dan yang keempat tidak boleh melihat seorang yang sedang bertapa. Nah, akhirnya Siddhartha tinggal di lingkungan istana dengan tidak melihat 4 fenomena yang tadi. Nah, tapi Siddhartha muncul keinginan dorongan untuk keluar dari istana dan melihat kondisi di luar istana. Sampai akhirnya dia keluar dengan sembunyi-sembunyi, berjalan-jalan, dan ternyata kondisi di dalam istana itu sangat berbeda dengan yang ada di luar istana.
Kalau di dalam istana, Siddhartha mendapatkan segala hal yang dia inginkan seperti di dalam surga, sedangkan di luar dia melihat penderitaan yang ada di masyarakatnya. Yang pertama, dia melihat orang yang sudah tua renta, ya, orang yang tua tersebut, kemudian orang yang sedang sakit-sakitan, ya. Kemudian dari orang yang sakit-sakitan tersebut, dia juga melihat sebuah kematian. Nah, itu fenomena yang dilihat oleh Siddhartha. Sampai akhirnya dia melihat seorang pertapa. Nah, bagaimana seorang pertapa tersebut bisa hidup dengan tenang. Nah, dari kejadian-kejadian ini, akhirnya Siddhartha memilih untuk keluar dari istana, meninggalkan semua kemewahan yang ada di istananya untuk menjadi seorang pertapa. Nah, akhirnya dia melakukan pengembaraan, sampailah dia di sebuah pohon bernama pohon Budi. Nah, di bawah pohon Budi tersebut dia bertapa, kemudian dalam pertapaannya dia mendapatkan pencerahan dan menjadi seorang Buddha. Nah, disinilah lahirlah ajaran Buddha dengan ajaran utamanya yaitu karma. Nah, apa itu karma? Nah, karma di sini diartikan ketika kita hidup di masa sekarang berbuat yang jelek, berbuat maksiat, nah di masa yang akan datang kita akan bernasib yang buruk, ya, bisa saja menjadi orang miskin atau menjadi binatang. Nah, itu dalam ajaran agama Buddha. Nah, itu tadi bagaimana lahirnya agama Hindu dan Buddha dan bagaimana perkembangannya. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya tentang teori masuknya Hindu Buddha ke Nusantara. Nah, di sini ada 4 teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Yang pertama adalah teori kesatria. Nah, apa itu teori kesatria? Teori kesatria ini menyebutkan bahwa para prajurit atau kesatria yang ada di India ketika itu mengalami kekalahan dalam perangnya, kemudian mereka melarikan diri ke Indonesia, sehingga di Indonesia mereka mendirikan kerajaan yang baru. Nah, itu teori kesatria. Nah, kemudian yang kedua ada teori Waisa. Kita ketahui bahwa Indonesia ini ada di jalur perdagangan internasional, pelayaran internasional antara Cina dan India. Maka ini juga menjadi sebuah teori yang sangat kuat di mana Hindu Buddha datang ke Indonesia melalui perantara para pedagang yang menyebarkannya di Indonesia. Selanjutnya adalah teori Brahmana atau teori para pendeta yang membawa Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Kenapa demikian? Karena ketika itu yang boleh membaca dan menulis kitab itu hanya kaum Brahmana. Maka yang mengerti atau paham agama ketika itu adalah kaum Brahmana. Yang selanjutnya yang terakhir adalah teori arus balik. Apa itu teori arus balik? Nah, teori arus balik ini orang Indonesia yang belajar ke India kemudian kembali ke Indonesia dan menyebarkan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, itu beberapa teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Nah, kira-kira menurut pendapat kalian teori manakah dari keempat teori ini teori yang paling kuat mendukung penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia? Nah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.